kalau tidak di live lewat TV, menurut saya apa itu masyarakat juga tidak tahu apa toh yang terjadi menurut saya. Karena semua apa itu sampai yang mendapatkan karena dia nyanyi dapatnya sekian, terus kemudian wajar apa tidak. Kalau tidak wajar menurut saya perlu diperiksa juga. Karena itu hanya untuk menyiasati aja menurut saya. Menyiasati biar tidak masuk di dalam apa itu ikut di dalam korupsi. Bisa juga yang lain juga, entah itu anak, istri, dan apa itu siapapun yang terlibat di situ menurut saya bisa juga dilanjutkan untuk dilanjutkan dalam persidangan. Saya yakin itu nanti tetap partai itu tetap minimal sebagai saksi itu pasti gitu. Karena jelas dia sudah mengembalikan uang gitu loh, sudah mengembalikan uangnya ke ke KPK. Itu kan jelas sebenarnya. Tapi apakah betul dia permintaan apa dengan kesadaran SJL sendiri, menurut saya perlu diperjelas di dalam BAP. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL divonis 10 tahun penjara terkait kasus pemerasan. Adapun kasus SYL ini juga menyeret nama dari Firly Bahuri. Apakah pidana ini setimpal dengan sederet kesalahan dari SYL? Lantas bagaimana pula nasib dari Firly Bahuri sendiri? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum Ada Badrus Saman. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui sambungan Zoom. Bang Badrus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Bang Badrus, kita langsung saja masuk ke topik hari ini. Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Bang Badrus sendiri melihat hal tersebut, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai dengan sederet kelakuan ataupun kesalahan dari SYL sendiri untuk mendapatkan vonis pidana 10 tahun? Iya, saya kira untuk putusan 10 tahun itu menurut saya sudah sesuai dengan apa itu tuntutan jaksa penuntut umum. Karena tuntutan jaksa penuntut umum kan 12 tahun. 12 tahun, terus kemudian kalau diputus 10 tahun menurut saya itu wajar-wajar aja menurut saya. Jadi nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah itu. Karena tuntutannya 12 tahun. Baik Bang Badrus. Tadi setelah sidang vonis juga terjadi kericuhan Bang antara dari wartawan dan diduga dari ormas pendukung SYL sendiri. Bagaimana Bang Badrus melihat hal tersebut karena tadi sempat diduga ada juga penganiayaan dari ormas pendukung SYL terhadap awak media. Bagaimana Bang Badrus melihat hal tersebut? Ya, saya kira menurut saya masyarakat tidak perlu meributkan itu karena itu jelas sudah diputus oleh pengadilan. Menurut saya kira kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang misalnya sampai menganiaya misalnya wartawan, itu menurut saya itu ada pasal tersendiri menurut saya yang nanti bisa kena penganiayaan. Dan kalau itu ada yang menyuruh, nanti pasti siapapun yang ikut di dalamnya itu mesti nanti bisa juga dikenakan pasal juga tentang apa itu penganiayaan itu loh. Itu. Tadi juga Bang, terkait kericuhan tersebut, tadi sempat terekam bahwa SYL ini, gestur dari SYL ini seolah mengibaratkan kepada diduga pendukung ormasnya untuk tidak menyerang, untuk tidak melakukan kericuhan kepada wartawan yang ada di tempat. Apakah kemungkinan nantinya kerusuhan ini menurut Bang Badrus sendiri akan ditindaklanjuti Bang untuk kasus yang tadi Bang Badrus bilang? Ya saya kira kalau misalnya ada yang misalnya kena pukulan misalnya itu bisa berbentuk bisa divisumkan di rumah sakit menurut saya bisa aja itu menurut saya. Tapi yang jelas orang yang melakukan itu loh.
orang yang melakukan itu jelas nanti karena di pengadilan saya kira CCTV saya kira banyak, saya kira menurut saya gampang itu menurut saya. Misalnya mau ditindaklanjuti menurut saya. Bang Badrus, kasus yang menyeret SCL ini juga menyeret dari keluarga, baik itu anak, istri, dan beberapa sanak saudara, karena disebutkan bahwa keluarga dari SCL sendiri juga menikmati hasil korupsi tersebut. Lantas bagaimana menurut Bang Badrus, apakah seyogyanya dari keluarga SCL ini juga diperiksa dan kemudian mendapat sanksi pidana, Bang? Iya, menurut saya harus seperti itu. Kalau keadilan mau ditegakkan ya semua siapapun yang yang ikut terlibat di dalam korupsi itu, siapapun yang menikmati menurut saya bisa juga diseret di dalam persidangan itu. Karena jelas di situ. Karena sekarang adalah sidang terbuka untuk umum, apalagi bisa di live di TV, menurut saya itu sangat sangat luar biasa sekali menurut saya. Karena kalau tidak di live lewat TV menurut saya masyarakat juga tidak tahu apa toh yang terjadi menurut saya. Karena semua sampai yang mendapatkan karena dia nyanyi dapatnya sekian, terus kemudian wajar apa tidak. Kalau tidak wajar menurut saya perlu diperiksa juga. Karena itu hanya untuk menyiasati aja menurut saya. Menyiasati biar tidak masuk di dalam ikut di dalam korupsi. Makanya menurut saya siapapun yang menikmati itu menurut saya bisa juga dilanjutkan syarat ke pengadilan menurut saya. Lantas menurut Bang Badrul sendiri, jika memang nantinya keluarga dari SCL ini akan dihukum ataupun akan diproses kepada sanksi pidana, menurut Bang Badrul sendiri, kira-kira berapa tahun hukum pidana yang akan diterima dari keluarga SCL ini? Ya saya kira menurut saya lebih rendah daripada SJL sendiri, karena kapasitas untuk melakukan adalah berbeda-beda menurut saya. Jadi menurut saya tidak masalah, tapi harus diproses menurut saya. Karena kalau nggak diproses nanti berkelanjutan terus. Ini adalah sebagai contoh peradilan kita. Kalau ini kita coba, terus kemudian perkara itu tetap ditindaklanjuti, menurut saya nanti ke depannya bisa menjadi jera pejabat yang melakukan seperti itu. Karena bisa terjadi sampai anak keturunannya semua bisa kena itu loh. Makanya kalau nggak seperti itu menurut saya tidak ada nilai kejeraan uh, pejabat yang melakukan korupsi itu. Baik Bang Badrus, dalam kasus ini juga Bang menyeret nama dari Firly Bahuri ya, yang diduga memeras SYL. Dan SYL sendiri juga memberikan uang 1,3 miliar dengan alibi ataupun alasan sebagai uang persahabatan. Lantas menurut Bang Badrus, bagaimana dengan nasib Firly Bahuri sendiri? Akankah nantinya setelah sidang vonis SYL ini, Firly Bahuri juga akan menjadi tersangka, Bang? Iya, saya kira Firly Bahuri sekarang sudah jadi tersangka. Dan menurut saya yakin itu nanti segera untuk ditindaklanjuti. Karena kalau nggak ditindaklanjuti, yang korupsi yang utama adalah sudah divonis, menurut saya segera untuk dilanjutkan untuk disidangkan. Karena Firly Bahuri sudah sebagai tersangka kemarin, gitu. Makanya bisa juga yang lain juga, entah itu anak, istri, dan siapapun yang terlibat di situ, menurut saya bisa juga dilanjutkan dalam persidangan. Lantas kemarin juga beredar nih Bang, bahwa Firly Bahuri kepergok gitu ya bermain badminton gitu. Sedangkan Firly Bahuri sendiri kemarin-kemarin diduga menghilang gitu dari publik di tengah kasus ini. Menanggapi hal tersebut bagaimana Bang Badrus menilainya? Ya saya kira kalau beliaunya Firly Bahuri adalah misalnya badminton, menurut saya tidak persoalan. Karena dia sudah dicekal ke luar negeri. Untuk di dalam negeri menurut saya tidak persoalan.
itu adalah hak sebagai warga negara. Jadi nggak perlu apa itu dirisaukan. Namanya orang pengen sehat, menurut saya nggak persoalan. Tapi proses hukum tetap harus dilanjutkan, menurut saya. Jadi jangan sampai kalau saya melihat seperti ini membeda-bedakan antara pejabat misalnya mantan ketua KPK terus kemudian dengan yang lain saya melihat dibeda-bedakan. Makanya dengan adanya dibeda-bedakan ini menurut saya sudah tidak wajar dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi. Baik, Bang Badrus, kasus korupsi SEL ini juga beberapa kali dikaitkan dengan politik lantaran uang korupsi itu diduga mengalir ke sebuah partai politik tertentu. Menurut Bang Badrus sendiri bagaimana dari sisi hukumnya? Akankah kemungkinan nanti parpol ini juga akan diperiksa dan lain sebagainya dan akan menyeret nama-nama lain untuk diperiksa hingga dijadikan tersangka terkait kasus dari korupsi SEL ini, Bang? Ya, saya kira saya yakin itu nanti tetap partai itu tetap minimal sebagai saksi itu pasti gitu. Karena jelas dia sudah mengembalikan uang gitu loh, sudah mengembalikan uangnya ke ke KPK. Itu kan jelas sebenarnya. Tapi apakah betul dia permintaan apa dengan kesadaran SJL sendiri? Menurut saya perlu diperjelas di dalam BAP. Oke, berarti nanti tetap harus ada pendalaman lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut begitu ya, Bang, untuk Iya, dituangkan di dalam BAP agar jelas begitu ya, Bang ya. iya, iya, betul, betul. Bang Badrus, ramai juga Bang soal desakan bahwa koruptor ini harus dimiskinkan. Menurut Bang Badrus sendiri, apakah seyogyanya ini juga bisa berlaku ataupun sepantasnya diberlakukan untuk SJL ataupun nanti Firly Bahuri dan para menteri yang memang melakukan korupsi? Terkait Iya, mereka adalah tokoh-tokoh penting. saya kira karena di dalam undang-undangnya belum ada tentang dimiskinkan itu, menurut saya ya sesuai dengan aturan undang-undang itu aja. Karena kalau kita mencari-cari, malah nanti tidak ada dasar hukumnya, malah nggak bisa terbukti nanti. Itu menurut saya sebenarnya apa itu dihukum dan untuk mengembalikan semua yang yang dirugikan menurut saya sudah cukup sekarang ini gitu. Tapi kalau nanti sudah ada aturan undang-undang bisa dimiskinkan menurut saya perlu gitu. Karena bagaimanapun untuk sebagai contoh-contoh ke depan biar tidak pejabat tidak seenaknya korupsi di dalam lingkungannya sendiri. Karena namanya bawahan disuruh nggak mau terus gimana gitu loh. Makanya menurut saya apakah itu terpaksa, apakah itu kesadaran, menurut saya makanya perlu diperiksa. Semua saksi-saksi itu perlu di BAP apakah benar karena kemauan sendiri apa karena suruhan menurut saya. Baik, lantas pendapat dari Bang Badrus sendiri selaku pengamat hukum soal desakan koruptor dimiskinkan ini apakah perlu memang digodok secara matang-matang dan nanti akan tertuang di dalam undang-undang, Bang? Ya, saya kira perlu sekali karena saya melihat di Indonesia kok sekarang ini sudah punya aturan-aturan, sudah ada KPK, tapi keberanian masyarakat pejabat untuk melakukan korupsi masih banyak. Makanya karena dari desa, karena dari desa juga banyak banyak keuangannya karena sekarang ada dana desa itu juga perlu diawasi karena paling kecil sendiri itu menurut saya harus diawasi itu menurut saya sama saja itu makanya eh, perlu adanya undang-undang dimiskinkan itu menurut saya perlu itu loh karena bagaimanapun itu untuk bagaimana masyarakat sudah tahu kejadian itu tidak dilakukan lagi tidak melakukan lagi makanya menurut saya semua yang terlibat di dalam korupsi itu menurut saya harus harus tetap dilanjutkan dalam persidangan. Bang Badrus, terakhir nih Bang, apakah dengan kasus dari SEL ini dengan
jumlah nominal yang banyak yang dilakukan korupsi dengan menikmati sederet uang negara untuk dipakai bersama dengan keluarga dan hanya ataupun mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Apakah hal tersebut menjadikan pembelajaran bagi menteri-menteri lain untuk jera, untuk tidak melakukan korupsi? Mengingat semakin hari semakin justru banyak para pejabat ataupun para menteri yang kepergok ataupun terbongkar kasus korupsinya. Bagaimana menurut Bang Badrus? Iya, saya kira eh, saya melihat sejak dulu kok masih sama saja. Mhm. Jadi kelihatannya pejabat juga tidak takut gitu loh. Apakah itu tetap dilakukan terus itu. Karena saya melihat hanya apesnya aja, apesnya kepegang gitu aja. Sebenarnya menurut saya lainnya menurut saya masih banyak gitu loh, masih banyak. Makanya eh, sekarang ini orang-orang yang ketangkep adalah menurut saya baru apa saja gitu. Karena yang lainnya masih banyak gitu. Makanya kita harus introspeksi bahwa bagaimana apa itu bisa undang-undang dimensikan ini menurut saya kalau bisa diterbitkan ini biar lebih kuat lagi, lebih jerah lagi. Karena kalau nggak seperti itu menurut saya ya sama aja. Nanti tahun-tahun berikutnya ya sama seperti itu. Ada yang kepegang, terus kemudian hukumannya ya sebenarnya sudah sampai 10 tahun, 12 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi setelah itu ya masih ada terus gitu loh. Makanya menurut saya juga yang harus dibenahi adalah mental daripada pejabat-pejabat itu. Itu, Mbak. Baik, Bang Badrus dan juga Tribunars, kita sama-sama nantikan kelanjutan kasus tersebut, termasuk nasib dari Firly Bahuri, yang akankah nanti juga dijadikan tersangka menyusul dari SJL sendiri. Terima kasih Bang Badrus atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu. Sehat selalu Bang Badrus. Siap, terima kasih, Mbak. Tribuners, demikian Tribun on Fokus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.